Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah untuk kita juga dan selamat beribadah untuk jemaat Tuhan yang beribadah online. Boleh kita lihat kiri kanan, berikan senyum terbaik kita meskipun kita memakai masker, tapi tetap kita bisa memancarkan mata kita dengan senyuman. Haleluya. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir kita mengikuti tema kita mengenai pemuritan. Di mana minggu lalu kita udah diberkati kembali bahwa Tuhan memilih kita bukan secara kebetulan. Dia tahu potensi dalam hidup kita, dia tahu segala sesuatu yang akan luar biasa kita lakukan. Oleh sebab itu kita perlu melalui proses, dan dalam melalui proses akan susah pastinya. Tetapi kita harus tetap memiliki komitmen sebagai seorang murid Tuhan. Nah, berikutnya kami mengundang jemaat Tuhan untuk bisa mengikut kegiatan doa keliling atau doling serentak bersama dengan 4D masing-masing pada hari Selasa 28 September 2021. Untuk waktu pelaksanaannya kita bisa menghubungi pemimpin 4D masing-masing. Bagi kita yang belum mengikuti 4D, kita bisa menemui para pelayan Tuhan di belakang, ada Asher untuk menanyakan kemana 4D kita bisa tertanam. Dan kita juga tidak lupa kegiatan visi GKI Padang di mana pada tanggal 3 Oktober baptisan air akan dilaksanakan pada hari Minggu. Mari berikan tepuk tangan. Lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Dan TDRK akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis dimulai pada minggu pertama bulan Oktober. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti baptisan air, bagi Bapak Ibu di rumah juga yang belum mengikuti baptisan air, TDRK mari mendaftarkan dirinya kepada pemimpin 4D atau kepada pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gereja Kemenangan Iman Indonesia Cabang Padang. Dan minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari siapkan hati untuk bisa menerima roti dan tubuh, roti sebagai lambang tubuh dan anggur sebagai lambang dari darah tubuh Kristus. Kita akan satu meja kembali dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan baik. Dan saat ini mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan kita dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sama-sama kita baca 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita pada hari ini. Karena kita akan bersuka cita, karena hati kita percaya Yesus adalah guru yang baik. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kembali kami datang memuji dan menyembah-Mu. Sebab hati kami hanya percaya kepadamu. Terima kasih. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi
sorak-sorai bagi Allah kita. Ku mau selalu, ku mau selalu. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu takkan pernah pergi dari kami. Mari berikan lebih lagi kemuliaan bagi Allah kita yang lebih mulia lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu tidak akan pernah jauh dalam hati kami Tuhan. Engkau begitu dekat bersama dengan kami. Dan apapun yang terjadi Tuhan, kami mau Tuhan percaya kepada setiap Tuhan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat bagi kami. Karena Yesus adalah guru yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Tak akan menyerah dan ku akan katakan rahmat-Mu kan cukup, rahmat-Mu kan cukup. Ku takkan kalah diserang, aku tidak sendiri. Kau selalu kan cukup, Kau selalu kan cukup. Dia ku percaya sumber harapan Tuhan takkan tergoyahkan. Dia bersamaku, Dia telah menang. Tuhan takkan tergoyahkan. Kami mengikutimu, percaya dengan iman. Engkau di depanku, Engkau di depanku. Jalanmu di hatiku, namamu memimpinku. Janjimu sempurna, janjimu sempurna. Dia ku percaya sumber harapan Tuhan takkan tergoyahkan. Dia bersamaku, Dia telah menang. Tuhan takkan tergoyahkan. Kau yang takkan tergoyahkan. Engkau yang selesaikan dengan kasih yang kekal. Nama Tuhan, Engkau yang berperang, selamanya ku aman di dalam-Mu. Engkau yang selesaikan dengan kasih yang kekal. Nama Tuhan, Engkau yang berperang, selamanya ku aman.
depan kami Tuhan. Engkau yang memimpin kami dalam peperangan. Kami menjadi murid yang tangguh. Kami mau berperang bersama denganmu. Sebab hati kami percaya senantiasa Engkau bersama dengan kami Yesus. Engkau yang memimpin kami. Yesus, Kau guru yang hebat. Yesus, Kau bersama kami. Hati kami percaya, hati kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau selalu berjanji menepati janjimu. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Jesus, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang luar biasa. Jesus, kami menyembahmu. Hati kami tenang bersama denganmu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagimu, memberikan yang terbaik bagimu. Jesus, menyembah. Ku menyembah hanya nama Yesus, Yesus.
mendengarkan doa kita. Boleh kita lihat di layar, dan sebelumnya kita akan bersyukur buat setiap kemenangan yang telah kita terima sepanjang minggu ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami sangat bersyukur Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga sampai pada saat ini boleh kami dapat beribadah kepada-Mu. Dan Tuhan Yesus, Allah Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan di bulan Tuhan ini dapat kami melakukan pertemuan pelayan Tuhan 2 kali, dan sebelumnya di mana kurang 2 tahun Tuhan tidak terlaksana. Terima kasih Tuhan buat waktu yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan, seluruh pelayan-Mu Tuhan. Begitu juga kami sangat bersyukur Tuhan buat setiap Fordi yang telah melakukan perkunjungan dan penginjilan. Biarlah semangat Tuhan Yesus Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pergerakan baru yang selalu Engkau berikan Tuhan. Kami sangat bersyukur juga Tuhan Yesus Allah buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah menyelesaikan Tuhan ujian semester mid Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami terima kasih Tuhan buat Tuhan pimpinan-Mu. Begitu juga Tuhan sukacita dan damai yang telah Engkau berikan di mana bertambahnya usia Tuhan Yesus Allah Bapa. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami akan menaikkan doa kami Tuhan bagi-Mu. Di mana kami berdoa Tuhan Yesus buat GKI Tuhan, di mana akan melaksanakan Tuhan Yesus salah misi Tuhan di bulan Oktober ini, yaitu di minggu pertama Tuhan, di mana akan melaksanakan baptisan air Tuhan Yesus. Ada 3 jiwa yang akan dibaptis Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap Tuhan Yesus jiwa ini yang bertiga, mereka dapat mempersiapkan diri mereka menerima Tuhan Yesus salah Bapa Roh Kudus daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka senantiasa Tuhan Yesus salah Bapa yang senantiasa Tuhan Engkau berkati mereka. Mereka dapat mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan hati mereka Tuhan Yesus Allah Bapa, untuk menerima jamah daripada-Mu, untuk menerima roh yang baru yang daripada-Mu, dengan hidup baru yang daripada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Berkati senantiasa mereka Tuhan. Maka juga senantiasa Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan membaptis, yaitu hamba udah terpilih. Engkau yang akan senantiasa, Engkau yang akan merurapi Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan tempat yang akan Tuhan Yesus Allah Bapa dibaptis, Tuhan Yesus Allah Bapa yang akan dipakai Tuhan, yaitu di Marapalam Tuhan. Engkau yang akan menyucikan dari kuasa-Mu, lingkungan Engkau berkati. Kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa malaikat-Mu akan berjaga-jaga. Biarlah senantiasa Tuhan kuasa-Mu yang Kau nyatakan Tuhan Yesus bagi hamba-Mu Tuhan. Dokter Philip yang akan membaptis 3 jiwa ini Tuhan Yesus Allah Bapa. Terlebih lagi juga Tuhan yang akan dilaksanakan itu pengikutan TDRK Tuhan. Ada 7 jiwa Tuhan yang akan mengikutinya Tuhan. Kami percaya mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka Tuhan Yesus Allah Bapa, sehingga mau menerima Tuhan Yesus setiap ajaran yang akan diajari oleh setiap Tuhan hamba-Hamba-Mu. Terlebih lagi hamba-Mu sedang kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka dapat mengerti Tuhan setiap Tuhan pelajaran, setiap topi yang akan mereka ajari belajar Tuhan. Ada 9 topi Tuhan Yesus Allah Bapa. Biarlah senantiasa pengertian daripada-Mu. Roh Kudus yang akan memimpin mereka Tuhan Yesus Allah Bapa. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian bagi mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka di setiap topi Tuhan boleh mereka dapat pahami Tuhan Yesus Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yaitu di mana Tuhan Yesus gereja yang akan di tempat Tuhan Yesus untuk belajar TDRK Tuhan Yesus Allah Bapa. Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan senantiasa Tuhan Yesus Allah bekerja dan berkuasa Tuhan Yesus Allah Bapa. Terlebih lagi juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pelayanan kami di Pasaman Barat Tuhan Yesus Allah Bapa, di mana Tuhan umat-Mu yang ada berada Tuhan di PT Tuhan Yesus Tuhan yang wira utama Tuhan, yaitu di perumahan KKP Asik Kilang Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percaya Tuhan, kami Engkau yang akan berkuasa. Engkau berkati pimpinannya Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus Herla Tuhan. Baik juga serta Tuhan jajarannya Tuhan Yesus Allah Bapa. Engkau yang akan memberikan pengertian pemahaman kasar daripada-Mu. Mereka dapat mendukung Tuhan Yesus ibadah kami di sana Tuhan Yesus Allah Bapa, dengan senantiasa Tuhan dengan kasih daripada-Mu Tuhan Yesus Allah Bapa. Engkau yang akan memberkati juga umat-Mu, lingkungan Tuhan perumahan KKP Asik Kilang juga. Engkau yang akan memberkati Tuhan. Engkau yang akan memakai Tuhan Yesus Allah Bapa Fatullah Tuhan. Bahkan juga ibu yaitu istrinya yaitu Yerni Jai Tuhan Yesus Allah Bapa. Biarlah Engkau yang akan memakai mereka Tuhan untuk menyambut pelayanan kami di sana. Bukan senantiasa Tuhan Yesus untuk memberkati seluruh umat-Mu juga yang di sana. Mereka dapat tetap Tuhan untuk menyambut kami Tuhan yang berada daripada Tuhan untuk ke Pasaman Barat Tuhan Yesus Allah Bapa. Semuanya hanya kami serahkan dalam tangan siapa selalu. Terlebih lagi juga Tuhan, di mana akhir-akhir ini Tuhan Kota Padang Tuhan Yesus Allah Bapa, yaitu Tuhan cuaca ekstrim Tuhan yang sering hujan Tuhan. Kami percaya, kami berkati Tuhan setiap daratan Tuhan. Kami berkati setiap Tuhan Yesus Allah Bapa. Engkau berkati setiap perbukitan, setiap lereng-lereng, bahkan juga lembah Tuhan, bahkan Tuhan lautan juga. Kami percaya Engkau berkati, kami percaya Engkau selamatkan Tuhan
kota kami ini Tuhan Yesus Allah Bapa, sehingga tidak ada terjadinya Tuhan Yesus Allah Bapa bencana alam, baik gempa bumi longsor Tuhan Yesus Allah Bapa. Kami percayakan Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Yesus kami katakan segala roh pekerjaan setan menghalangi jiwa yang akan dibaptis tidak berkuasa Engkau, tidak memiliki persiapan diri juga. Engkau tinggalkan setiap jiwa-jiwa baik yang akan ikuti dekat tidak berkuasa Engkau, tidak akan memiliki sungguh-sungguh juga, tidak mengerti setiap topi-topi yang akan diajarkan, tidak berkuasa Engkau tinggalkan mereka. Bahkan dalam hal-hal pelayan kami juga di Pasaman Bara, di PT Wira Utama KKP Asik Kilang, tidak berkuasa Engkau. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bahkan cuaca buruk, bahkan Tuhan bencana-bencana alam juga, gempa bumi longsor juga Engkau tinggalkan kota kami. Di dalam nama Yesus ini. Terima kasih Bapa, syukur bagi nama-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama berkata amin. Ku berlari padamu, berlari padamu, hidupku pun penuh berlimpah kasih-Mu. Kau tiada bandingannya, Tuhan berkuasa selamatkanku. Berlari padamu, berlari padamu, hidupku pun penuh berlimpah kasih-Mu. Kau tiada bandingannya, Tuhan berkuasa selamatkanku. Berlari padamu, berlari padamu, hidupku pun penuh berlimpah kasih-Mu. Kau tiada bandingannya, Tuhan berkuasa selamanya. Tuhan telah memberikan kekuatan baru setiap hari dalam kehidupan kami. Kami sanggup berlari bahkan sampai pada hari ini. Kami sanggup berlari di mana kami dapat melihat kepada kekekalan, dapat melihat kepada panggilan-Mu, dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah Kau percayakan kepada kami. Belum sampai kami kerjakan, namun apa yang sudah kami kerjakan semua berarti di hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kami, juga kami minta Tuhan campur tangan dalam segala urusan-urusan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu, dan Engkau persatukan kami sebagai gereja-Mu di GKI Padang ini. Semua kami bertumbuh, semua kami berkembang, semua kami maju, semua kami memenuhi panggilan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami telah mempersiapkan diri kami untuk menerima dan percaya kepada firman-Mu. Semua kami selama ini sudah menjadi murid-Mu Tuhan, tetapi firman-Mu hari ini meneguhkan kami kembali agar kami sebagai murid dapat memuridkan yang lain. Demikian juga murid kami itu memuridkan yang lain. Karena apa yang sudah Kau percayakan kepada kami, itu kami mempercayakannya juga kepada orang lain. Supaya Injil-Mu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, di mana pada saat ini kami dapat tegak berdiri oleh karena iman kami kepada-Mu Tuhan.
Iman kami iman yang besar, Amin. iman yang berkarya, iman yang berbuat dan iman yang bertindak. Amin. Mari Tuhan berkatilah semua kami yang melayani hari ini. Berkati juga umat-Mu, berkati juga guru sekolah minggu, baik juga anak-anak sekolah minggu. Amin. Terima kasih buat pengurapan-Mu yang Kau berikan bagi saya. Saya dapat panggilan ini untuk menyampaikan firman-Mu, supaya sama-sama kami bertumbuh sebagai murid dan memuridkan yang lain-lainnya juga. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut baik kematian, baik itu pencuri perampok, damai sejahtera sukacita, baik juga kerinduan kami supaya kami bertumbuh sebagai murid Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar Kostan Beribu, tinggalkan kami, pertumbuhan rohani kami, pemuritan yang sedang berlangsung. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang percaya berkata, amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya semuanya. Boleh kita berikan senyum ke sebelah kita tanpa buka masker ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Dimana pada hari ini juga kita bisa bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik dan sangat luar biasa. Sangat luar biasa menyertai hidup kita, menyediakan segala kebutuhan kita, memberikan kekuatan baru bagi kita. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita dipanggil bukan untuk mundur, tapi kita dipanggil untuk maju. Dan hari ini kembali lagi Tuhan memberikan alat rohani supaya kita semua dapat mengangkat pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita adalah murid, jangan sampai kita tinggal kelas, jangan sampai kita gagal dalam ujian, jangan sampai kita hidup dalam percobaan saudaraku. Tapi kita adalah orang yang diselamatkan, amin. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Jadi yang di belakang kita itu saudaraku sejarah hidup kita. Kalau tidak ada di belakang kita, kita tidak akan maju. Sekarang hidup kita, hidup dalam Tuhan, hidup dalam sukacita, hidup diberkati. Ucapkan terus karena kita memiliki iman yang besar. Kita tadi sudah melihat berita iman. Ini dua kita. 2 tahun lebih sedikit. Ya, katakanlah kurang lebih 2 tahun kita mengalami pandemi. Kita meninggalkan beberapa pelayanan kita maupun kegiatan-kegiatan ibadah kita. Karena kita ingin berdamai dengan pandemi ini. Kita tidak mau mundur oleh karena pandemi ini. Sehingga kita menemukan oleh karena doa kita kepada Tuhan. Oleh karena kesatuan hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita petunjuk yang baru. Oh iya, kita akan meneruskan panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu baptisan air. Kita akan meneruskan juga DDRK. Kita akan meneruskan juga penyerahan anak. Amin saudaraku. Begitu juga saudaraku, ada Ujung Gading minggu depan akan kembali Bang Alek, dan ada nanti satu temannya saudaraku yang akan berangkat melayani. Pada hari Jumat kita bertemu saudaraku. Nah, di situ saya dapat merasakan begitu ada kemudahan untuk menemukan pelayanan yang sudah kita tinggalkan beberapa waktu yang lalu saudaraku. Artinya semua dapat semua sehati dan sepikir. Jadi bukan hanya berkumpul saja, tetapi memberikan dirinya mau untuk ikut ke Ujung Gading, mau menerima, karena rencana kita akan melayani, mengunjungi saudaraku keluarga Ibu Tobing di Padang Sibusuk. Dia bagian dari keluarga rohani kita. Dan mau bukan menunjuk,
Paling malas kita berkumpul menunjuk orang, tapi tidak melibatkan dirinya. Tetapi saudaraku, itulah yang kita alami melalui pertemuan pelayan pada hari Jumat itu. Dia tidak menunjuk diri orang, tapi dia menunjuk dirinya. Saya mau dan saya mau dan saya mau. Haleluya saudaraku. Baik juga anak sekolah minggu pada hari ini, mereka akan makan bersama. Amin. Karena anak-anak sekolah minggu itu bukan hanya saudaraku diisi firman Tuhan saja, tapi diajari guru sekolah minggunya bagaimana untuk memberi. Dan ini pun saudaraku, kita minta kaulah yang memasak. Tidak ada saudaraku mengatakan aku repot sekali. Tidak ada seperti itu. Inilah pemuritan. Amin saudaraku. Pemuritan kita terus maju, terus berjalan. Jadi jangan lagi kita sempitkan pikiran kita yang sudah sempit. Tapi mari kita maju kepada pelayanan, kepada firman Tuhan dalam pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau saudara lupa, ingatlah yang masih setia, ingatlah kepada yang masih setia melayani gereja ini. Oleh karena firman, ingat kebaikan mereka. Kalau susah saudara mengingat kebaikan Tuhan, ingatlah masih ada saudaraku yang berbuat baik dalam gereja ini. Amin. Masih ada yang rendah hati dalam gereja ini. Tidak ada yang sombong-sombong di dalam gereja ini. Karena kita tidak mau menumbuhkan yang seperti itu. Hari ini saudaraku, bersama-sama kita mengakhirinya tema kita atau topik kita tentang pemuritan. Tapi bukan berarti berhenti pemuritan kita. Berhenti pemuritan yang sedang saudara dimuridkan dan memuridkan. Amin. Karena ada firman Tuhan di dalam agenda saudara, itu memudahkan saudara untuk mengembalikan lagi saudara kepada pemuritan yang sedang memuridkan saudara. Supaya saudara juga memuridkan yang lain. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan pada hari ini. Inilah saudaraku tema kita, pemuritan atau dimuridkan dan memuridkan. Nah judul firman Tuhan pada hari ini masih tetap sama, menjadi seorang murid atau murid. Jadi 3 kali berturut-turut saudaraku kita mengangkat judul yang sama, menjadi seorang murid atau murid. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, ada 3 minggu kita berturut-turut diajari tentang firman Tuhan. Mari kembali kita saudaraku memberikan diri kita dimuridkan. Pemuridan ini bukan hanya kepada mereka yang baru saja bertobat. Karena kita buatan tangan Tuhan. Jadi kita diciptakan segambar dan serupa dengannya. Dan kita memiliki sifat Allah yang kita sembah. Kita lihat saudaraku di dalam Lukas 10 ayat 19. Bagaimana kita memulai pemuridan? Penginjilan adalah langkah pertama untuk menjadikan murid. Jadi jangan lagi saudara bingung. Kita mengulang firman Tuhan tentang pemuridan minggu pertama, kedua dan ketiga. Bagaimana kita memulai pemuridan? Penginjilan ini langkah pertama untuk memuridkan. Bagi saudara ibu-ibu, bagaimana saya memuridkan? Saya punya anak, masih banyak anak saya yang masih kecil. Urusan saya pun masih banyak. Begitu juga kaum bapak. Apalagi pandemi ini saya harus banting tulang. Baik juga saudara. Anak-anak yang mahasiswa, yang sekolah. Saudara mengatakan bagaimana sedangkan online seperti ini pun saya belum mengerti. Ini menghadapi ujian semester, ini menghadapi ujian. Semua itu pasti kita jalani dan kita lalui. Tapi ingat, kita adalah manusia baru.
manusia baru memiliki pikiran yang baru, bukan lagi pikiran yang lama. Amin saudaraku, Tuhan telah memberikan pelayanan ini kepada kita bukan untuk mempersulit saudara. Tapi penginjilan itu adalah langkah pertama untuk memuridkan. Jikalau saudara menginjil berarti proses di dalam pemuritan. Siapakah yang saudara injili? Sebelumnya saudara doakan. Apakah itu suami saudara, istri saudara, setiap jiwa yang masih bimbang, jiwa yang masih dalam dosa, setiap jiwa yang terbelenggu. Ada mata Tuhan menunjuk kepada saudara kemana saudara untuk pergi menginjil. Mari kita lihat saudaraku Lukas 10 ayat 19. 1, 2 ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jelas firman Tuhan. Dia berikan kuasa surgawi. Kuasa dari surgawi. Dia berikan kepada kita. Kuasa itu tidak akan dapat kita beli dengan uang. Tidak akan dapat dari dunia ini. Tapi dia berikan kuasa itu kepada saudara dan saya. Bukti kita orang percaya. Kuasa itu buktinya kita percaya. Kuasa itu milik Tuhan. Dia tidak akan memberi kepada orang yang tidak percaya. Jadi walaupun saya sebagai gembala, saudara sebagai pemimpin 4D, perlu percaya kepada Tuhan. Sebagaimana awalnya kita percaya. Karena kalau kita tidak percaya, Tuhan tidak melihat kepada panggilan saudara, titel saudara, jabatan saudara. Tapi Tuhan memberikan kepada saudara karena saudara percaya. Dia berikan kuasa kepada kita supaya kegelapan dunia ini tidak menguasai kita orang percaya. Dia berikan kuasa kepada kita untuk menahan musuh, kekuatan musuh, supaya kita jangan melihat kepada kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Demikian juga tindakan kita juga terbatas. Tapi Tuhan berikan melebihi daripada kekuatan manusia maupun tindakan manusia. Untuk menyertai kita memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak atau suami. Atau karena keadaan pandemi ini. Bagaimanalah saudaraku yang kekasih. Alasan seperti itu waktu berlalu. Tuhan Maha Kuasa. Si pemberi rohani dan kebutuhan rohani kita. Dengan alasan-alasan seperti itu kita terlambat. Maka tertunda apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan percepatan kepada kita. Maka kita juga ikut dalam percepatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, apa yang saya dan saudara perlukan untuk memberitakan Injil? Dia sudah memberikan kepada kita ayat firman Tuhan ini. Dan mari kita lihat dalam Kisah 1 ayat 8. Bagaimana cara memulai penginjilan yang efektif. Kita baca 1, 2 ya. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ada dua macam cara penginjilan. Dan saudara tidak perlu cari atau belajar dari dunia ini. Tapi dari firman. Bagaimana supaya penginjilan kita berkuasa dan efektif? Kuasa itu sudah diberikan kepada kita.
Dan kuasa itu adalah firman untuk kita beritakan kepada diri kita, kepada keluarga kita, sekitar kita, kepada kota kita, sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, mungkin bukan kita saudaraku yang memberitakan ke ujung bumi, tapi murid-murid kita, pelayanan kita, gereja-gereja lain saudaraku. Jadi kalau kita bertumbuh sebagai gereja Tuhan, maka semakin banyak yang memberitakan Injil. Maka semakin cepat sampai Injil itu ke ujung bumi. Amin saudaraku. Yang pertama saudaraku, memberitakan firman Tuhan lewat penginjilan. Kita dapat saudaraku memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Mereka yang sudah semakin bertambah-tambah jahat, semakin bertambah-tambah dosa mereka, semakin terikat, semakin jauh dari kebenaran. Firman yang kita percayai, kita dapat memberitakannya kepada mereka. Melalui apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara, manfaatkanlah itu, pakailah yang ada bagi saudara. Amin saudaraku. Keberadaan kita ini oleh karena Tuhan, maka Tuhan pakai apa yang ada bagi saudara untuk memberitakan Injil. Bagaimana supaya Injil semakin cepat sampai ke ujung bumi. Jadi jangan kita lihat kepada diri kita, aku ini apalah, aku ini gak punya apa-apa, handphone saya juga gak berkelas. Tuhan mengatakan apa yang ada bagimu saat ini, pakailah itu. Sehingga semakin banyak memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan kita tidak tahu berapa lama pandemi ini saudaraku. Tapi kita akan terus berdamai dengan pandemi ini. Kita tidak mau menyerah oleh karena pandemi ini. Amin saudaraku, haleluya. Lalu saudaraku kita lihat ya di dalam firman Tuhan Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapakah yang memberitakan Injil? Yaitu murid. Petobat baru menjadi percaya dan menjadi murid. Itulah saudaraku yang memberitakan Injil. Jelas sekali Markus 16 ayat 15 ini berkata, siapakah yang memberitakan Injil? Murid. Kepada siapa? Pergilah ke seluruh dunia. Jadi jangan kita terlalu berpikir tinggi. Pikirkan saja apa yang ada bagi saudara. Buat saja apa yang ada bagi saudara. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Sehingga semakin banyak yang memberitakan Injil. Semakin luas firman Tuhan diberitakan. Maka sampai ke ujung bumi. Dan ujung bumi itu banyak yang bertobat. Banyak yang percaya kepada Tuhan. Amin saudaraku. Nah apa yang dikatakan? Jadi kalau saudara, apa ya yang saya katakan kalau saya menginjil? Saya kesulitan untuk bicara. Saya nggak tahu banyak tentang firman Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan? Beritakan Injil. Injil ini yang kita beritakan. Supaya Injil ini saudaraku berkuasa. Injil yang kita beritakan ada kuasa, sehingga kuasa itu yang menyadarkan jiwa, bukan kita. Tapi Injil ini perlu alat, yaitu kita sebagai murid. Haleluya saudaraku, amin. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin saudaraku. 4D kita ada.
Di 4D itu kita yang sudah duluan selamat dimuridkan, saudaraku, mari muridkan mereka. Amin, saudaraku. Kita bertanggung jawab kepada jemaat, kita bertanggung jawab kepada petobat-petobat baru, dan kita bertanggung jawab juga kepada makhluk ciptaan Tuhan. Seberapa bisa kita kerjakan, setelah itu percayakan kepada murid-murid kita. Inilah guna dari murid tadi. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua. Beritakan firman menjadi saksi yang baik melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan hanya di gereja saja beriman. Jangan hanya di gereja saja tekun. Jangan hanya di gereja saja rohani. Tapi firman Tuhan berkata, sebagaimana ibadahmu, ibadah yang berkuasa, ibadah yang hidup, ibadah kepada Tuhan, seperti itulah hidupmu hari lepas hari. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Kita serap. Pujian penyembahan. Pujian penyembahan membersihkan hati kita. Serap. Banyak saudaraku pelajaran yang kita dapat di kebaktian minggu kita. Dan ini juga saudaraku yang akan disampaikan oleh pemimpin 4D saudara. Jadi mereka juga tidak perlu sibuk-sibuk untuk mencari apa judulnya, apa yang mau saya sampaikan. Terlambat saudara memikirkan dan menemukan judul sehingga saudara terlambat pemuritan. Jadi Tuhan begitu baik memberikan kemudahan bagi gereja kita dan bagi banyak gereja-gereja yang lain. Haleluya saudaraku, amin. Amin saudaraku. Nah mari kita saudaraku menjadi teladan bagi mereka yang belum percaya. Bagi mereka yang masih jauh dari iman kekristenan. Tapi melalui teladan kita, kita tidak hanya saudaraku mengatakan saja. Kita tidak hanya membicarakan saja, tetapi saudaraku mengatakan dan berbuat. Jadi saudaraku menjadi murid itu tidak sulit. Haleluya saudaraku, tidak sulit. Karena murid itu ada bersama dengan firman. Dan firman itu ada di dalam, firman itu ada dalam Tuhan. Dan Tuhan itu ada di dalam murid itu saudaraku. Tidak sulit. Percaya saja saudaraku. Amin. Bagaimana saya menjadi teladan? Saudaraku yang kekasih, percaya pada firman Tuhan. Lakukan. Menjadi teladan itu bukan hanya bicara. Tetapi saudaraku berbuat juga. Bicara dan berbuat firman Tuhan. Amin saudaraku. Gak banyak kita berbuat. Gak banyak kita mengetahui dan mengerti firman. Sedikit pun kita percaya pada firman. Dan sedikit itu kita lakukan. Saudaraku, Tuhan akan menambahkan kepada kita. Itu janji Tuhan. Siapakah seorang murid itu? Mari kita lihat saudaraku dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tuhan memberikan ingatan yang tajam kepada kita untuk mengingat kebaikan Tuhan yang sudah kita terima pada waktu yang lalu. Tuhan memberikan kekuatan itu. Tapi ada musuh, yaitu iblis itu mengusahakan supaya pikiran kita seperti pikiran yang lama, mengingat jeleknya kita, kurangnya kita. Itu lawan kita, saudaraku. Bukan berarti kita mengingat masa lalu kita tidak murid. Tapi untuk mempertajam pikiran seorang murid, ingatlah bagaimana yang lalu
Tuhan memberikan kebaikannya kepada kita. Bahkan pada waktu kita dalam dosa sekalipun, Dia ampuni kita, saudaraku. Apalagi setelah kita diampuni, tentu lebih bebaslah Tuhan, saudaraku, berbuat sesuatu kepada kita. Karena Tuhan memiliki keinginan yang besar terjadi bagi kita. Jadi sekali lagi, bagi siapapun terbuka menjadi murid Kristus. Mau banyak anak, mau masih ada anak-anak kecil kita, banyak urusan kita, pekerjaan kita, kekurangan ekonomi. Saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata kepada kita, Dia memberikan ingatan yang tajam kepada kita untuk mengingat kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Ingat, itulah pemuritan bagi saudara. Tapi waspada bahwa iblis tidak suka kalau ingatan saudara itu semakin jernih mengingat kebaikan Tuhan yang sudah saudara terima. Dia akan mengacaukan ingatan-ingatan saudara itu. Haleluya saudaraku, amin. Jadi menjadi murid berarti mengesampingkan keinginan-keinginan egois. Egois itu membuat kita menderita. Dan membuat orang-orang di sekitar kita menderita. Apakah itu suamimu, apakah istrimu, apakah itu anak-anakmu, apakah itu orang yang terdekat denganmu. Egois itu tidak benar. Amin saudaraku. Tetapi yang benar adalah kasih. Kasih itu berbuat. Bukan hanya omong saja. Tapi berbuat saudaraku. Haleluya. Lalu kita memikul salib setiap hari. Amin saudaraku, memikul salib. Fokus kita kepada Tuhan. Kita tidak mau beranjak dari fokus kita. Dari apa yang kita lihat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya, amin saudaraku. Nah, siapakah seorang murid itu? Yang kedua saudaraku, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apakah persembahan itu? Apakah saudaraku persembahan kita? Persembahan seperti binatang atau hewan? Atau saudaraku persembahan kita datang ibadah, persembahan kita uang, waktu. Bukankah banyak orang gugur? Tidak sampai dia ibadah oleh karena menurut dia persembahannya uang. Menurut persembahannya waktu. Menurut persembahannya karunia. Menurut persembahannya baju. Saudaraku, itukah yang sebenarnya persembahan yang benar? Saudaraku, persembahan yang benar adalah hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata, segala firman yang keluar dari mulut Tuhan, itulah yang menjadi kehidupan bagi kita. Jadi setiap firman Tuhan yang kita aminkan, itu menjadi kehidupan. Itu menjadi nyata. Dan itu menjadi satu kesaksian bagi kita. Bukan uang, bukan waktu, bukan baju. Oh, saya baru bertengkar, saya nggak mungkin melayani. Saya nggak mungkin beribadah kepada Tuhan. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kalau hatimu bersih, kalau hatimu nggak terikat, kalau hatimu kau berikan kepada Tuhan, jauh lebih penting hatimu itu daripada masalahmu tadi. Siapa yang bisa menyelesaikan masalahmu? Pulang dari ibadah ini, kita bisa menyelesaikan masalah? Oh tidak. Tidak saudaraku. Jadi yang penting saudaraku adalah hati kita. Amin saudaraku. Nah, Allah ingin agar kita bukan hewan sebagai persembahan yang hidup dengan setiap hari mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi kita untuk mengikut Dia. Jadi mari saudaraku,
serahkan semua tenaga dan kemampuan kita untuk melayaninya. Mulai percaya kepada bimbingannya. Kepada bimbingannya. Apakah menurut kita gimana Tuhan itu membimbing kita? Saudaraku ingat, saudara adalah manusia baru. Tuhan bersama dengan saudara. Dia ingin sekali menarik saudara supaya saudara jangan tersesat. Dia ada 24 jam bagi saudara. Mari berikan saudaraku hidup saudara untuk dibimbing. Amin saudaraku. Dan ini tanda syukur kita kepada Tuhan oleh karena Dia sudah membebaskan kita dari ikatan. Sudah melepaskan kita dari ikatan, menyembuhkan kita dari sakit dan sudah membebaskan kita dari dosa. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 52. Inilah syarat-syarat bagi seorang murid. Baik, kita lihat dan kita baca 1-2 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamit dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Dan kita lihat saudaraku ayat 59. Saudaraku ayat 59. Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Di sini Lukas tidak mengatakan apakah bapaknya sakit dan benar mati. Amin. Dan apa alasan dari anak itu saudaraku? Dan kalau saudaraku benar mati bapaknya, itu saudaraku tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh anak ini, yaitu saudaraku menguburkan oleh bapaknya. Itu sebagai tanggung jawabnya. Tapi tidak diceritakan ya apakah dia sakit dan apakah dia benar-benar mati. Amin saudaraku. Tetapi bisa kita lihat anak ini mungkin menunda panggilan Tuhan yang ditujukan kepadanya. Sehingga dia beralasan untuk minta izin untuk menguburkan bapaknya. Alasan sehingga menunda. Ini bukan syarat dan bukan seperti ini menjadi seorang murid. Seorang murid itu bergegas, siap untuk melaksanakan seperti prajurit. Sekalipun ada alasan, tapi dia siap. Sebagai murid, kita lihat kita yang pernah sekolah, jam waktu untuk masuk sekolah sudah ada. Kalau tidak sakit, kita pasti sekolah. Kalau sakit, kita harus memberikan saudaraku surat sakit atau surat dari dokter. Ketat peraturan bagi seorang murid. Secara dunia pun saudaraku dilakukan. Kalau dia sudah menjadi murid, dia harus datang sebelum jam yang sudah ditentukan. Selama belajar dia tidak bisa keluar masuk. Selain pada waktu pulang. Dan semua peraturan harus diikuti. Tidak ada alasan. Dia tidak bisa, seorang murid tidak bisa mengatakan, "Aku ngantuk, aku pulang dulu Bu." Gak bisa.
Tidak bisa seperti itu seorang murid. Tapi murid itu murid yang disiplin, murid yang bertekun. Murid yang siap sedia mengerjakan dan melakukan semua peraturan sekolah itu. Yesus mengatakan bahwa pemuridan sejati menuntut tindakan segera. Yesus tidak mengajarkan orang untuk meninggalkan tanggung jawab terhadap keluarganya. Amin saudaraku. Karena Tuhan mengatakan kasihi sesamamu manusia. Haleluya. Amin saudaraku. Jadi kita lihat dia mungkin menunda mengikut Kristus. Sehingga dia menggunakan bapaknya sebagai alasan. Mengikut Yesus ada harganya. Dan kita masing-masing harus siap melayani sekalipun itu menuntut pengorbanan. Kenapa kita perlu menyekolahkan anak-anak kita? Supaya dari kedisiplinan yang mereka dapat, belajar yang mereka dapat, ilmu yang mereka dapat membuat anak-anak kita tidak mudah dibodoh-bodohi. Tidak mudah ditipu-tipu saudaraku. Amin. Kalau orang tuanya nggak sempat sekolah, ada Yesus di dalam diri saudara yang bisa mengubah hidup saudara. Haleluya saudaraku. Kita lihat di ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, apa yang diinginkan Yesus dari kita? Dedikasi total, yaitu pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu. Bukan komitmen setengah hati. Di mana saudaraku kita dengarkan tadi, sekalipun itu menuntut pengorbanan, itu harga yang harus kita berikan untuk ikut Tuhan Yesus. Jadi kalau kita selama ini tidak mau mengorbankan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, berarti kita memiliki komitmen setengah hati. Tuhan mengatakan kepada kita, jangan biarkan apapun menghalangi kita mengikut Dia. Amin saudaraku. Pemuridan itu adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus. Pemuridan dimulai saat pertobatan terjadi sampai pada akhir kehidupan kita. Dan kita percaya, kalau kita tidak diproses mulai dari kita lahir baru sampai pada hari ini, saudaraku, kita tidak akan pernah sampai pada titik akhir. Baik akhir dari pelayanan kita, akhir dari perjuangan kita, akhir dari pertandingan kita. Kita tidak akan sampai ke sana. Jadi proses di dalam pemuridan itu, ketika kita saudaraku memberitakan Injil, ketika kita bersaksi kepada mereka, ketika kita memberitakan firman Tuhan, itu adalah proses pemuridan. Dan kita tahu firman Tuhan yang kita sampaikan itu akan memproses dia, dan dia pun akan memberikan firman itu kepada yang lain. Haleluya saudaraku, amin. Nah sebelum kita tutup saudaraku, salah satu contoh pemuridan dalam Alkitab yaitu pemuridan yang dilakukan Paulus kepada Timotius. Mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 1 sampai 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juru selamat kita dalam Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Paulus menyebut dirinya adalah rasul. Rasul adalah utusan dari Allah, utusan dari Tuhan. Dan Tuhan mengutus Paulus memberitakan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Amin saudaraku. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah Paulus sebelum dan sesudah dia bertobat,
Seperti itulah saudaraku rasul. Seperti itulah saudaraku utusan. Sehingga dia tidak takut dengan dera, dengan apapun. Yang ada di dalam hatinya adalah Injil. Bagaimana Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Di mana keluarga Timotius merupakan keluarga yang saleh. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ibu dan nenek Timotius, Eunike dan Lois bertobat dan menjadi bagian Kristen mula-mula atau menjadi orang Kristen mula-mula. Jadi mungkin melalui pelayanan Paulus di kota mereka Listra dalam Kisah 16 ayat 1. Jadi mungkin saja saudaraku melalui pelayanan Paulus nenek dan ibu Timotius diselamatkan dan menjadi murid. Dan keluarga ini adalah keluarga yang saleh. Dan mereka telah mewariskan iman Kristen mereka yang kuat kepada Timotius. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Saudara bisa mencatatnya. Dari kecil Timotius ini sudah mengenal kitab suci. Diteguhkan di dalam 2 Timotius tadi. Nah sekarang Timotius yang muda harus jadi gembala untuk menggembalakan jemaat Efesus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi jikalau gereja kita konsisten terhadap firman Tuhan, terhadap pelayanan Paulus ini, maka gereja kita semakin banyak yang bertumbuh murid. Karena kita yang percaya mempercayakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Dan mereka itu mempercayakan kepada orang lain. Jadi kalau ini saudaraku menjadi komitmen bagi kita, maka murid kita semakin banyak. Pertumbuhan gereja ini semakin melebar, semakin maju. Bahkan karunia-karunia pun akan terus ditambahkan oleh Tuhan. Dan ini komitmen bukan hanya saudaraku dipercayai, tetapi komitmen itu dikerjakan. Kerjakanlah apa yang sudah saudara terima selama 4 minggu berturut-turut tentang pemuritan. Maka saudara dapat mempercayakan kepada orang yang saudara percayai. Jangan katakan, aku belum pemimpin 4D, aku belum pelayan. Saudaraku, ini kuncinya kepada orang percaya. Amin saudaraku, kita rindu memiliki anak seperti Timotius. Dari kecil dia sudah mendapatkan warisan rohani dari nenek dan ibunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saudaraku bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Kita boleh mengangkat pujian kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa.
Sejak minggu pertama kita mengikuti topik tentang pemuritan. Kita berusaha dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mengikuti kebenaran firman Tuhan lewat ibadah kita setiap minggu. Mari kita juga perlu meneguhkan firman Tuhan dan pelayanan yang sudah kita terima, dan kita angkat bersama-sama pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah dengan
akan beriman dengan mengikutimu Yesus. Kamilah murid. Kamilah utusan di kota kami. Kami tidak lahir mengingat yang lalu, tetapi kami bertumbuh sebagai manusia baru. Mau menjadi alat Agar hidup kami mau menjadi berkenan saksimu. setiap saat di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan. Inilah kemurnian hati kami. Inilah segala yang ada bagi kami. Kami Dan kami mau persembahkan kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Melayani, melayani. Terima kasih. Melayanimu Terima Tuhan. kasih. Kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan hati yang baru kepada kami. Amin. Sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Sebagaimana beribadah kepada Tuhan yang hidup. 4 minggu berturut-turut kami mendengarkan firman-Mu tentang pemuritan. Amin. Sungguh luar biasa firman-Mu dan membenarkan kami karena Injil-Mu ada di dalam kami. Amin. Membenarkan pelayanan kami karena kami melayani Tuhan Yesus. Selama 4 minggu ini ada pertumbuhan dan perubahan baru terjadi di dalam pertumbuhan rohani kami. Bahkan di dalam fisik kami, di mana kami berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi fisik kami dan menyembuhkan kami dari sakit kami. Dan kami bukan hanya berdoa untuk diri kami, tetapi untuk kota kami dan seluruh dunia ini. Amin. Tuhan yang sudah berjanji kepada kami melengkapi segala kebutuhan kami. Amin. Maka kami berjalan dengan iman yang besar. Amin. Iman kami itu menghubungkan diri kami dengan Tuhan. Sehingga dengan setia dan taat kami menantikan janji-janji-Mu terjadi bagi kami. Sama-sama kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akhiri topik pemuritan bulan September ini. Tetapi firman-Mu yang kami terima tidak pernah berakhir. Karena sebagai murid kami tidak pernah menghentikan diri kami menjadi seorang murid. Amin. Tetapi seumur hidup kami adalah murid-Mu. Amin. Kami mau dimuridkan Amin. agar kami mengenal Engkau lebih lagi, lebih dalam lagi. Tuhan, kami bersyukur buat berkat yang Kau berikan bagiku, buat berkat yang Kau berikan bagi anak-anak, baik juga bagi tim PW, pemuji penyembah, begitu juga pemusik. Demikian juga bagi seluruh pelayan ASER, baik sound system, baik guru sekolah minggu, baik pendoa, begitu juga yang membacakan berita iman. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan bagi semua umat-Mu, Amin. termasuk anak-anak kami. Terima kasih. Begitu juga bagi jemaat yang ibadah lewat online. Terima kasih. Ini bukan kekuatan kami, tetapi Yesus mau memenuhi janjinya kepada kami. Amin. Sehingga berkat Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kami. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala pengorbanan, segala pemberian
yang telah diberikan umat-Mu kepadamu sepanjang bulan ini. Dengan iman mereka percaya, Amin. dengan iman mereka memberi, maka dengan iman Tuhan mengembalikan berkali lipat ganda. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Begitu juga bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Apakah itu oleh karena COVID? Oleh bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Amin. Dan kami tidak pernah lupa mendoakan kesembuhan bagi bangsa kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami telah mempersiapkan diri kami diberkati Tuhan. Oleh karena janji Tuhan, oleh karena janjinya lah kami memberi, mengembalikan milik Tuhan, memberikan persembahan kami, penginjilan, pembangunan. Demikian juga ucapan syukur kami. Maka mahal sekali harganya hati yang percaya kepada Tuhan. Karena hati yang percaya kepada janjinya, itulah berkat baginya. Amin. Maka hatinya akan diberkati. Maka Tuhan akan memberkati, mengembalikan berkali lipat ganda. Terima kasih buat kekuatan yang baru, di mana Tuhan memberikan kekuatan bagi kami sepanjang minggu ini. Amin. Tuhan juga yang memberikan kepada kami pekerjaan yang baik. Tuhan memberkati usaha kami, dagang kami. Amin. Baik anak-anak kami yang sekolah, begitu juga anak-anak kami yang kuliah. Tuhan juga memberkati perusahaan-perusahaan di mana kami bekerja. Amin. Apakah instansi pemerintah maupun swasta. Amin. Kami akan pulang. Engkaulah yang menyertai perjalanan kami. Tibakanlah kami di rumah kami masing-masing. Baik juga di tempat tujuan kami. Karena masih ada mungkin yang akan dikerjakan. Terima kasih Tuhan buat jawaban yang Kau berikan bagi kami. Dan inilah kami sebagai murid-Mu pada hari Selasa ini. Semua 4D serempak akan melakukan doa keliling, di mana mereka sudah menemukan tempat-tempat yang mereka tuju. Sebelum mereka berangkat, Tuhan sudah berada di sana. Tuhan sudah mendahului mereka di sana. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus membungkus membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik celaka tabrakan, di dalam nama Tuhan Yesus keluar kau tinggalkan kami. Pencuri, perampok, damai sejahtera, pekerjaan, demikian juga pikiran yang sehat, kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan pertumbuhan rohani kami. Berkat-berkat surgawi dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.